Shutter ini kayak dibikin tapi hanya untuk disia-siakan. Kayak nggak berdampak sama sekali. Mungkin bagi para penonton yang belum pernah menonton Shutter versi asli, versi ini terbilang bagus alur ceritanya. Dramanya dapet, plot twistnya juara. Lo motret setan ini. Salam sinema sahabat sinemalogi. Shutter adalah film horor yang disutradarai Herwin Novianto. Film ini dibintangi Vino G. Bastian, Anya Geraldine, Niken Anjani, Nugi, Doni Alamsyah, Andri Masyadi, Rangga Natra, Dewi Gita, Rukman Rosadi, dan lain-lain. Fotografer senior Darwin yang diperankan Vino G. Bastian yang konsisten menggunakan kamera analog terkejut ketika menemukan penampakan bayangan perempuan di foto yang dia ambil. Tak lama, sosok perempuan itu muncul secara nyata meneror dirinya. Pia yang diperankan Anya Geraldine, kekasih Darwin, memutuskan untuk menyelidiki identitas perempuan tersebut yang ternyata bernama Lilis yang diperankan Niken Anjani, mahasiswi berprestasi yang pernah kuliah di kampus mereka. Satu persatu teman-teman Darwin tewas. Akhirnya terungkap, ini ada hubungan dengan dosa yang pernah dilakukan Darwin di masa lalu. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Shutter dari Thailand tahun 2004 memiliki ide otentik yang fresh kala itu. Plot twistnya bikin shock dan menohok banget di luar bayangan saya sebagai penonton. Sebuah plot twist yang apabila sudah di-reveal dan diketahui penontonnya, nggak bakal bisa nyiptakan kejutan untuk yang kedua kali. Terbukti adaptasi versi Hollywood gagal dan dicerca di mana-mana. Dan Falcon masih sembrono untuk itu. Meski dikemas dengan kalimat andalan, dipoles dengan segala kearifan lokal, dicocokkan dengan budaya Indonesia, dibumbui drama yang lebih mengikat, tetap saja. Kalau penonton sudah nonton versi asli, kenapa harus nonton lagi yang versi kopian yang ujung-ujungnya gongnya pun sama? Shutter versi Falcon secara desain produksinya juga sebenarnya nggak asal-asalan. Tapi melihat salah satu scene kecelakaan tabrakan mobil yang mobilnya masih mulus nggak ada pesok-pesoknya, saya yakin bisa jadi selain film Shutter juga bakal sudah mengantri film remakean lain yang bakal atau sedang diproduksi. Kerasa banget kalau budgetnya tipis, sehingga scene kecelakaan mobil menurut saya jadi aneh. Harusnya mencontoh Hitmaker tuh, yang spesialis harus ada laka lantasnya di setiap film yang diproduksi. Berani hancur. Shutter ini kayak dibikin tapi hanya untuk disia-siakan. Kayak nggak berdampak sama sekali. Mungkin bagi para penonton yang belum pernah menonton Shutter versi asli, versi ini terbilang bagus alur ceritanya. Dramanya dapet, plot twistnya juara, dan pujian-pujian lain. Ya, karena semua sudah tinggal mengkopas versi asli. Saya menganggap bahwa Shutter Thailand masih superior ketimbang versi Hollywood dan ini. Ada banyak keanehan yang menurut saya justru merusak kesakralan scene serem yang seharusnya bisa lebih serem. Dugaan saya, karena pengaruh scoring yang berhamburan dan menjejali di setiap scene. Apalagi di saat scene yang terlihat sekali sedang menjelaskan apa yang terjadi di ceritanya, malah muncul soundtrack yang kayak penuh dengan arogansinya kalau scoring itu bakal memperkuat emosi cerita. Nyatanya, lah kok malah saya yang emosi melihat sikon itu. Dari jajaran para pemain sebenarnya nggak ada masalah. Vino G. Bastian yang kayaknya sudah tanda tangan kontrak seumur hidup dengan Falcon ini menunjukkan performa yang prima sebagai Darwin, tokoh utama yang disorot sebagai biang dari konflik di film. Karakter yang di-set up sedemikian rupa hingga menjadi sangat abu-abu. Begitu juga dengan Anya Geraldine yang diberi kesempatan sekali lagi tandeman dengan Vino setelah di film gampang cuan yang kayaknya nggak cuan tapi chemistry-nya dapat banget. Sementara di sini Anya yang memerankan Pia terasa canggung meski terlihat sekali usaha kerasnya untuk bisa menjadi kekasih Vino. Not bad sih,
Mungkin karena di film ini Anya mendapatkan porsi sebagai lakon yang melakukan investigasi untuk memecahkan misteri ketimbang tokoh utama yang menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Sementara cast yang lain berlagak sesuai dengan peran masing-masing. Hanya saja yang paling mengganggu adalah momen flashback yang sepertinya nggak ada yang berubah. Semuanya masih tetap matang di mata saya. Nggak ada kelihatan modelan brondong kampusnya. Ya, begitulah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan menambahkan isu sensitif di film ini. Apalagi plotnya adalah memang menjurus pada isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus karena adanya relasi kuasa dan faktor lain yang melanggengkan kekerasan tersebut menjadi sesuatu yang lumrah dan bisa dimaklumi bahkan diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang sangat tidak kekeluargaan sama sekali. Ya karena ada faktor ancaman dan lain sebagainya. Saya merasa sangat disayangkan aja campaign tagar Safe Space for All baru digaungkan sekarang. Jadinya kayak aji mumpung dan bisa menjadi bagian dari strategi marketing karena film ini menyenggol isu kekerasan seksual yang masih marak terjadi di lingkungan kampus. Harusnya sudah paham dong bagaimana siklus dan mata rantai kenapa kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan kampus. Karena di akhir film juga dipaparkan sekilas bagaimana film ini melibatkan Komnas Perempuan untuk berbagi info dan data terkait kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan kampus. Dan dari sini bukan tidak mungkin kedepannya Falcon bisa bikin film yang berdiri sendiri tanpa harus nge-remake untuk produksi film yang benar-benar fokus mengangkat isu kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan perfilman. Berani nggak? Saya yakin pesan moralnya bakal lebih ngena dan tepat sasaran. Karena jangan sampai saya setelah menonton film ini, kampanye yang sudah dibangun mendadak redup dan sirna seakan nggak pernah ada. Ya, jangan sampai juga netizen punya pikiran yang enggak ya. Pada akhirnya menonton Shutter versi Falcon menjadi kayak ajang membanding-bandingkan aja. Apakah ada adegan yang ini? Apakah adegannya sama? Mana yang di-upgrade dengan nafas kearifan lokal? Gimana kualitas foto-foto berhantu versi Falcon? Gimana gambaran plot twistnya? Apakah lebih serem dari aslinya? Ataukah cuman itu aja? Jadi better ya mending nonton versi aslinya dulu ketimbang remake-nya. Oke. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Shutter yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.